Shalom, jemaat Tuhan terkasih. Minggu ini kita memasuki Pekan Suci Paskah, di mana kita memperingati kematiannya, karya penyelamatan yang Yesus Kristus kerjakan di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dan kita juga merayakan kemenangannya atas maut, yaitu kebangkitannya yang memberikan pengharapan dan juga kehidupan yang baru. Saya percaya ini minggu yang luar biasa untuk kita merevive kembali iman kita, pengharapan kita di dalam Kristus yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara, pernahkah kita merenungkan mengapa Yesus harus menderita sedemikian rupa di atas kayu salib hanya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa? Mengapa harus tangan Yesus yang dipaku di atas kayu salib? Bukankah harusnya tangan kita yang dipaku di sana? Oh, tangan Yesus tidak pernah pukul orang, tidak pernah tampar orang. Tangan Yesus tidak pernah menunjuk-nunjuk dengan kasar, tidak pernah memfitnah orang. Tangan Yesus tidak pernah nyolong, tidak pernah mencuri apa yang bukan miliknya. Seharusnya tangan kitalah yang terpaku di sana. Karena tangan kitalah tangan yang kotor, tangan yang jahat, tangan yang najis yang melakukan begitu banyak dosa. Kenapa harus kaki Yesus yang dipakukan di atas kayu salib? Kaki Yesus tidak pernah pergi ke tempat pelacuran. Kaki Yesus tidak pernah pergi ke tempat-tempat dugem. Kaki Yesus tidak pernah berjalan keliling untuk menghasut, memfitnah orang. Tidak pernah. Kaki Yesus berjalan keliling untuk mengabarkan berita Injil. Kaki Yesus berjalan keliling untuk menolong orang-orang yang kesusahan, menolong orang-orang yang membutuhkan. Seharusnya kaki kita yang dipaku di atas kayu salib. Karena kaki kitalah yang selalu ingin melakukan atau pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Kaki kitalah yang seharusnya kalau hari Minggu, hari di mana kita beribadah ke gereja, kaki kita hanya melangkah ke tempat piknik, ke mall misalnya, tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Jadi harusnya kaki kita yang dipaku di atas kayu salib. Kenapa harus kepala Yesus yang dimahkotai dengan mahkota duri, saudara? Kepala Yesus tidak punya pikiran bagaimana menjahati orang, bagaimana balas dendam. Kepala Yesus tidak pernah memikirkan bagaimana untuk negatif terhadap orang lain, kesalahan dan hal-hal yang jahat, tidak pernah. Kepala Yesus berisi pikiran yang suci, pikiran yang murni, pikiran yang kudus. Justru kepala kita ini yang berisi pikiran kotor lah, pikiran cabul lah, pikiran yang jahat tentang orang lain, selalu berpikiran negatif tentang orang lain, bahkan ke rekan sejemaat, rekan sepelayanan, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara, kepala kita lah yang seharusnya ditusuk dengan duri dari mahkota duri. Kenapa harus mulut Yesus yang minum anggur asam, saudara? Mulut Tuhan Yesus tidak pernah mencaci maki, mulut Tuhan Yesus tidak pernah memfitnah, mulut Tuhan Yesus tidak pernah kasar kepada orang. Oh, mulut Tuhan Yesus tidak pernah memfitnah orang sana sini, menghasut, menyebarkan hoaks, menyebarkan ujaran kebencian. Mulut Yesus selalu memperkatakan hikmat. Mulut Yesus memperkatakan kasih. Mulut Yesus memperkatakan hal-hal yang baik. Mulut Yesus mengajarkan kebenaran. Mulut Yesus memberitakan kerajaan Allah. Harusnya mulut kita yang dikasih minum anggur asam, karena mulut kita ini penuh dengan dosa. Mulut kita memperkatakan kata-kata yang kotor. Mulut kita selalu penuh dengan gosip, selalu fitnah sana, fitnah sini. Jadi harusnya mulut kita ini yang dihukum, saudara. Tetapi jika harusnya kita yang dihukum di atas kayu salib dan mengalami penderitaan sedemikian rupa sebagai buah akibat dari dosa-dosa dan pelanggaran hidup kita, lantas kenapa Yesus yang harus menggantikan posisi kita di atas kayu salib? Saudara, hanya ada satu alasannya, yaitu kasihnya yang begitu besar bagi Anda dan saya. Dia sangat mengasihi kita, makanya dia mau menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Ayo, lewat perayaan Jumat Agung dan Paskah yang akan kita peringati, yang akan kita rayakan minggu ini, yuk kita responi kasih Tuhan Yesus yang luar biasa besarnya buat kita, saudara. Jangan sia-siakan kasihnya. Dengan cara apa? Ayo kita bertobat. Ayo kita hidup kudus. Ayo kita hidup dalam kebenaran. Jadilah anak Tuhan yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi mulut kita memperkatakan fitnah. Jangan lagi pikiran kita pikiran yang negatif tentang rekan sepelayanan, pikiran negatif tentang rekan sejemaat, pikiran negatif tentang orang-orang di sekitar kita. Jangan lagi kaki kita yang harusnya hari Minggu datang ke gereja, datang ke ibadah kor, datang ke doa, tapi malah pergi ke tempat-tempat yang Tuhan tidak berkenan. Jangan sampai tangan kita ini dilakukan lagi untuk melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang najis. Tapi biarlah tangan kita menjadi tangan yang selalu terulur untuk memberikan pertolongan dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah mulut kita terus memberitakan kerajaan Allah, terus memperkatakan kasih, pengampunan, kebenaran bagi setiap orang di sekitar kita. Saudara, jangan lupa hari Kamis kita akan beribadah malam Getsemani di setiap kor masing-masing.
Nanti para PIC dan supervisi akan menolong kita, akan mengkoordinir kita untuk beribadah bersama-sama di Kamis malam dalam ibadah malam Getsemani, untuk kita merenungkan dan bersyukur akan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan yang luar biasa bagi setiap kita. Kemudian hari Jumat, kita akan beribadah Jumat Agung jam 10 pagi, saudara. Jangan lupa untuk kita datang beribadah tepat pada waktunya. Kita akan memuji menyembah Tuhan dan terutama lagi menyatu dengan tubuh dan darah Yesus lewat sakramen perjamuan asa yang kudus. Dan kita diberikan kesempatan juga untuk membawa korban syukur kita lewat persembahan salib sebagai tanda ucapan syukur kita akan apa yang sudah Kristus Yesus lakukan, perbuat dalam hidup kita. Lalu kemudian jangan lupa, hari Minggu adalah hari Minggu Paskah, saudara. Untuk kita merayakan kemenangannya, lewat kebangkitannya kita menerima pengharapan dan kehidupan yang baru. Khusus hari Minggu jam 10 pagi, kita akan beribadah, di mana di sana kita akan dibagikan telur Paskah yang berisi rema firman Tuhan, yang saya percaya akan sangat memberkati kita semua. Selamat menyongsong Jumat Agung dan juga Paskah. Tetap semangat, tetap sepakat. Jesus bless. Immanuel. Haleluya.